Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Senyawa dan Reaksi Kimia Organik. Di sini saya, Cindaga Azhara dengan NIM J041222 1050 selaku moderator dari presentasi kelompok 2C kelas praktikum AP2. Di sini kami membahas terkait senyawa dan reaksi pada protein yang terkandung di dalam gluten. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Rifa Elvanitariati dengan NIM J0412221083. Perkenalkan, nama saya Salsa Syakira dengan NIM J0412221195. Perkenalkan, nama saya Tiara Pifani dengan NIM J0412221156. kita merujuk kepada materi inti di dalam presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu protein dan apa itu gluten. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang salah satu olahan atau makanan yang mengandung gluten. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, di sini kenapa sih gluten itu berhubungan dengan protein? Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu gluten. Gluten merupakan salah satu jenis protein nih. Ternyata gluten itu termasuk jenis protein, teman-teman. Di mana gluten ini terkandung di dalam gandum dan jelai. Karena gluten terkandung di dalam gandum dan jelai, sudah otomatis semua makanan yang terbuat dari biji-bijian ini mengandung gluten. Apa itu gluten? Gluten merupakan jenis protein yang terkandung di dalam gandum dan jelai. Nah, karena gluten terkandung di dalam gandum dan jelai, sudah pasti atau otomatis nih, setiap makanan yang terbuat dari biji-bijian mengandung gluten, seperti roti, pasta, kue, dan sereal. Nah, kenapa sih roti ini termasuk salah satu makanan yang mengandung gluten? Nah, di sini roti kan merupakan suatu produk dari tepung terigu yang dibuat melalui proses pengadonan, fermentasi, dan pemanggangan. Bahan utama dalam pembuatan roti ini ternyata gluten, teman-teman, yang mana gluten itu terkandung di dalam tepung terigu itu sendiri, seperti roti, pasta, kue, dan sereal. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu nih makanan yang terbuat dari biji-bijian yang mengandung gluten, yaitu roti. Nah, pada saat proses pengadonan terbentuk elastis kohesif yang diawali dengan terjadinya ikatan hidrogen antara molekul protein dari tepung terigu sehingga membentuk struktur melingkar. Selain itu juga terjadi ikatan disulfida. Pada pencampuran dengan air, protein tepung terigu mengikat air sehingga keseluruhan adonan menjadi kalis. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifa. Kepada Rifa, silakan. Protein memiliki nutrisi dan sifat fungsional dalam pembuatan roti yang penting. Oleh karena itu, kandungan protein dan kualitasnya merupakan karakteristik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ketika digiling, tepung dicampur dengan air untuk membuat adonan di mana protein terhidrasi dan membentuk gluten. Suatu substansi memiliki struktur yang kontinu dan memiliki sifat elastis serta tahan lama. Maka dari itu, fungsi protein bagi tubuh yaitu sebagai enzim, sebagai sumber energi, mengangkut dan menyimpan, pengaturan pergerakan, penunjang mekanisme sistem kekebalan tubuh, media perabatan
impuls syaraf, serta pengendalian pertumbuhan. Unsur-unsur yang terdapat pada protein yaitu melibatkan atom C, H, N, dan O, sering juga atom S. Di samping itu juga mengandung unsur lain seperti P, Fe, Zi, dan Cu. Struktur utama dalam protein adalah asam amino. Asam amino memiliki gugus amino, yaitu NH2, dan gugus karboksil, yaitu COOH. Di alam terdapat banyak sekali protein. Terdapat 20 jenis asam amino yang dapat membentuk protein. Diperkirakan sekitar 2000 protein yang terdapat di alam. Tetapi sampai saat ini jumlahnya masih dihitung atau diprediksi ya teman-teman. Struktur protein terdiri dari struktur protein primer, struktur protein sekunder, struktur protein tersier, dan struktur protein kuartener. Yang pertama, struktur protein primer, yaitu urutan linear asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida yang mencakupi lokasi di setiap ikatan di sulfida dan tidak terjadi perantaian cabang. Yang kedua, struktur protein sekunder, daerah di mana rantai peptida membentuk struktur reguler, berulang, dan lokal karena akibat dari ikatan antar hidrogen dengan atom-atom ikatan peptida yang berhubungan dengan kedudukan residu asam amino yang berdekatan dengan urutan linear. Daerah struktur sekunder ini mencakupi alpha helix, beta sheet, dan loop. Sedangkan yang ketiga, struktur protein tersier. Struktur protein tersier merupakan konfirmasi 3 dimensi dari keseluruhannya. Struktur tersier mengatur residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear pada pola ikatan-ikatan di sulfidanya. Yang keempat, dan yang terakhir ini ya, struktur protein kuartener. Struktur kuartener ini merupakan pengaturan subunit protein dalam ruang. Protein dengan 2 atau lebih dari 2 rantai polipeptida yang terikat oleh kekuatan non-kovalen memperlihatkan struktur kovalennya. Dalam protein multimerik ini masing-masing rantai polipeptida disebut protomer atau subunit. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa. Sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, atom karbon pusat tersebut dinamakan atom karbon alfa, yaitu atom karbon yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Karena gugus amida juga terikat pada atom karbon alfa ini, senyawa tersebut merupakan asam amino alfa. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofolik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Selanjutnya yaitu isomerisme dari struktur asam amino. Karena atom karbon pusat mengikat 4 gugus yang berbeda, maka asam amino kecuali glisina memiliki isomer optik L dan optik D. Cara sederhana untuk mengidentifikasi isomer ini dari gambar 2 dimensi adalah dengan mendorong atom H ke belakang pembaca atau menjauhi pembaca jika searah putar jarum jam
atau putaran ke kanan terjadi urutan karboksil residu dan amina, maka ini adalah tipe D. Jika urutan ini terjadi dengan arah putaran berlawanan jarum jam, maka itu adalah tipe L, atau ini dikenal dalam bahasa Inggris dengan nama corn dari singkatan COOH, R, dan NH2. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya, protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku atau asam amino penyusun protein atau proteinogenik. Asam-asam amino inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Dan 20 asam amino itu antara lain, pada asam amino alifatik sederhana ada glisina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Kemudian pada asam amino hidroksi alifatik ada serina, treonina. Dan asam amino dikarboksilat atau asam yaitu ada asam aspartat, asam glutamat. Dan pada amida ada Nah, karena asam amino memiliki gugus aktif amina dan karboksil sekaligus, zat ini dapat dianggap sebagai sekaligus asam dan basa, walaupun pH alaminya biasanya dipengaruhi oleh gugus R yang dimiliki. Pada pH tertentu yang disebut titik isolistrik, gugus amina pada asam amino menjadi bermuatan positif atau terpotonasi NH3+, sedangkan gugus karboksil menjadi bermuatan negatif atau terdeprotonasi COO-. Titik isolistrik ini spesifik bergantung pada jenis asam aminonya. Dalam keadaan demikian, asam amino tersebut dikatakan berbentuk Zwitter ion. Zwitter ion dapat diekstrak dari larutan asam amino sebagai struktur kristal putih yang bertitik lebur tinggi karena sifat dipolarnya. Kebanyakan asam amino bebas berada dalam bentuk Zwitter ion pada pH netral maupun pH fisiologis yang dekat netral. Karena mempunyai muatan negatif dan positif, asam amino dapat mengalami reaksi terhadap asam maupun basa. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya, protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku atau asam amino penyusun protein atau proteinogenik. Asam-asam amino inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Dan 20 asam amino itu antara lain, pada asam amino alifatik sederhana ada glisina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Kemudian pada asam amino hidroksi alifatik ada serina, treonina. Dan asam amino dikarboksilat atau asam yaitu ada asam aspartat, asam glutamat. Dan pada amida ada asparagina dan glutamida. Kemudian ada asam amino basa yaitu lisina, arginina, histidina. Dan asam amino dengan sulfur yaitu sisteina, metionina. Dan pada prolin yaitu prolina. Dan asam amino aromatik yaitu fenilalanina, tirosina, dan triptofan. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asam amino esensial. Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Ia disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies tersebut memerlukan tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu kekurangan asam amino yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus memasoknya dari luar atau lewat makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik gluten. Gluten memiliki sifat elastis yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan roti dan cake. Pada pembuatan roti, saat dipanaskan, gluten akan menjadi elastis dan merangkap
gas yang terbentuk dari ragi, sehingga adonan dapat mengembang. Gluten yang elastis tidak larut dalam air. Karakteristik gluten yang demikian menyebabkan terigu menjadi bahan utama dalam pembuatan roti. Namun, gluten tidak baik untuk penyandang autisme. Penyandang autisme spektrum disorder atau ASD harus menghindari gluten agar tidak memberikan dampak buruk bagi tubuh. Bagi penderita autisme, makanan yang mengandung gluten dan kasein dapat mempengaruhi kesehatan usus. Alasan gluten tidak larut dalam air karena gluten merupakan kompleks protein yang tidak larut dalam air, berfungsi sebagai pembentuk struktur kerangka produk. Gluten terdiri atas komponen gliadin dan glutenin yang menghasilkan sifat-sifat viskoelastis. Selanjutnya, fungsi gluten. Protein dengan 2 atau lebih rantai polipeptida yang terikat oleh kekuatan non-kovalen akan memperlihatkan struktur kovalen. Dalam protein multimerik ini, masing-masing rantai polipeptida disebut potomer atau subunit. Gluten berfungsi sebagai lem yang membantu menjaga makanan tetap menempel dan menjaga bentuk makanan. Gluten juga biasanya ditambahkan ke dalam makanan sebagai zat pengental atau untuk memberi tekstur dan rasa. Gliadin adalah komponen utama dari gluten yang merupakan protein kompleks yang kaya akan prolin dan glutamin. Gliadin yang memberikan roti kemampuan untuk mengembang saat dipanggang dan glutenin yang bertanggung jawab atas elastisitas adonan. Gluten adalah istilah umum yang digunakan untuk keluarga protein menyimpan yang ditemukan dalam gandum hitam dan jelai. Protein gluten ditemukan tergabung dengan pati di endosperm biji-bijian. Mereka menyusun kira-kira 5-10% berat bahan biji-bijian kering, dan dengan demikian 80% dari total protein biji-bijian. Tidak semua biji-bijian mengandung gluten. Beberapa contoh biji-bijian bebas gluten adalah sorghum, millet, beras merah, boba, nasi liar, bayam, quinoa, jagung, dan teff. Oat juga bebas gluten, tetapi dapat terkontaminasi selama pemrosesan. Gluten mengandung 90% protein, 8% lemak, dan 2% karbohidrat. Senyawa ini merupakan kompleks dari 2 tipe protein, yaitu gliadin dan glutenin. Ketika tepung dibasahi saat persiapan adonan, gluten meningkat sebagian air dan membentuk struktur seperti kisi-kisi. Struktur ini dimanfaatkan untuk merangkap udara guna meningkatkan volume adonan pada pembuatan roti. Rata-rata yang diperlukan roti adalah tepung terigu dengan protein sekitar 11%. Meski gluten terdapat dalam gandum, termasuk juga rye, barley, dan sedikit pada oat. Bukan hanya roti yang mengandung gluten, banyak sekali produk makanan yang terbuat dari serealia yang tentu saja mengandung gluten, seperti sereal, bir, whisky, vodka, pengental makanan, salad dressing, saus, dan sebagainya. Selain itu, karena sifat yang kenyal, juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan daging tiruan oleh para penganut vegetarian. Itu sebabnya gluten sering disebut juga daging vegetarian. Berikut ini adalah pembentukan gluten. Ketika tepung terigu ditambahkan air dengan cara diuleni dan diaduk-aduk hingga kalis, tepung terigu ditarik-tarik dan membentuk elastisitas, dan terjadilah pembentukan gluten.
Nah, gimana nih teman-teman pemaparannya? Jadi kalian udah tahu kan kenapa sih protein itu ada di dalam gluten? Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa gluten merupakan kompleks protein yang tidak larut di dalam air, berfungsi sebagai pembentuk struktur kerangka produk. Juga gluten terdiri atas komponen gliadin dan glutenin yang menghasilkan sifat-sifat viskoelastis. Kandungan tersebut membuat adonan mampu dibuat lembaran, digiling ataupun dibuat pengembang. Nah, apa sih fungsi gliadin di dalam gluten? Gliadin ini menyebabkan gluten bersifat elastis. Jadi yang bikin gluten elastis ini yaitu gliadin ya teman-teman. Dan juga glutenin nih. Glutenin itu dapat menyebabkan adonan menjadi lebih kuat, menahan gas dan juga menentukan struktur pada produk yang dibakar. Sekian ya pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.